Maka wajib umat Islam meyakini Islam agama yang telah sempurna. Maka umat Islam tidak perlu menunggu kedatangan nabi-nabi, karena tidak ada lagi nabi dan rasul SAW. Muncul kalau Bapak lihat Ahmadiyah itu masuk ke Indonesia pertama kali memang ke Sumatera Barat, tapi lebih banyak berkembang di Jawa Barat. Kenapa dikatakan menyimpang? Sudah menyimpang pada seluruh dunia Islam para ulama bahwa Ahmadiyah di luar Islam karena mereka berkeyakinan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad itu berjadilah Muhammad. Dalilnya pakai surat As-Saff ayat 6. Kata Nabi Isa, nanti setelah aku akan datang Rasul ismuhu Ahmad. Siapa yang maksud Ahmad dalam ayat ini? Nabi Muhammad. Tapi kalau Bapak baca terjemahan di tafsir Quran versi Ahmadiyah, Yayasan Wisma Baru, yang dimaksud Ahmad itu berterjemahan Ahmadiyah yaitu Mirza Ghulam. Maka muncullah nabi-nabi palsu di Bandung, ada tempat kubur Pak. Aku jadi Rasul, namanya Ahmad Sayyidi. Di Tegal juga muncul ada Rasul namanya Ahmad Sayyidi. Ternyata banyak kali sekarang orang aku jadi nabi namanya Ahmad. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada nama Pak Ahmad, tidak ada lagi lowongan dari nabi. Tapi anehnya di Indonesia ini ternyata bukan hanya aku jadi nabi, yang aku jadi malaikat Jibril pun ada. Bagaimana dia yang dulunya dia pernah di bunga kering, katanya sering bertahanus, baru ketemu dengan malaikat Jibril, lalu mengklaim dirinya menjadi Imam Mahdi. Lalu ada anak buahnya namanya Abdurrahman, kalau ketemu di belakang. Setelah itu dia akan mengatakan dia sudah naik jabatan, bukan hanya sebagai Imam Mahdi, tapi juga menjadi guru dari malaikat Jibril. Maka jabatan Imam Mahdi diserahkan kepada anak buahnya. Ternyata malaikat Jibril ini ditangkap oleh bapak polisi. Jadi hebat di Indonesia malaikat Jibril. Polisi bisa menangkap malaikat Jibril. Di sidang di pengadilan juga malaikat Jibril bisa. Tapi kata mereka ini bukan lebih besar, rohnya berbeda oleh Tuhan. Sekarang malaikat Jibril sudah wafat. Kok ada orang percaya kalau dia itu sebagai malaikat Jibril? Nah, jadi ini bagian dari poin penyesalan ini. Maka alasan yang ketiga, mengapa aku bangun sama Muslim? Islam itu agama yang telah sempurna. Bukti sempurnanya agama Islam ditutup kenabian Nabi Muhammad SAW. Kalau agama Islam belum sempurna, tidak mungkin Allah tutup kenabian dan Rasulullah SAW. Karena agama Islam sudah sempurna, maka ditutup kenabian. Maka tidak boleh nambah-nambahnya. Sekarang lewat konsep penyatuan agama, penyamaan agama. Ini ada satu buku yang merupakan kumpulan wahyu yang turun di Gunung Bundar, karena Ahmad Musa berdua di Gunung Bundar. Ternyata di dalam wahyunya itu di cover ada lambang bintang David dalam Yahudi, ada lambang salib dalam Kristen, ada lambang bulan bintang. Jadi ini kembali kepada agama Abraham, tapi justru malah menggabungkan teologi Yahudi dengan Kristen. Kalau ini kembali kepada agama Ibrahim, mestinya Ahmad Rasul kembali ke dalam Islam. Karena bersama Al-Fatihah 132 Nabi Ibrahim yang mewasiatkan Islam. Jadi yang ketiga tadi, mengapa aku bangun seorang Muslim? Karena Islam itu sudah sempurna dan sempurna. Bukti telah sempurnanya ditutupnya kenabian oleh Nabi Muhammad. Nah yang keempat, mengapa aku bangga menjadi seorang Muslim? Karena Al-Quran satu-satunya kitab suci yang terjaga dan terpelihara. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qur'an 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, kami juga yang menjaga, kami juga yang memeliharanya. Apa bukti terjaga dan terpelihara Al-Quran? Banyak kaum muslimin yang hafal Quran 30 juz. Kami keliling ke berbagai masjid, banyak imam-imam masjid kita hapus Quran. Lalu kami sempat ditanya oleh seorang pendeta, termasuk Robert Walian
hanya Tuhan Allah mampu menjaga Quran saja, lalu tidak mampu menjaga kitab Taurat dan kitab Injil. Ini pendeta tanya saya jawab kepada Bapak Ibu ini. Kami sebagai seorang Muslim berkeyakinan bahwa Quran satu-satunya kitab suci terjaga Quran karena ada ayatnya dalam Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami itu bukan Al-Quran, kami yang menjaganya, kami yang melarangnya. Coba buktinya apa saya akan terjadi Quran. Banyak kaum muslimin yang hafal Quran itu. Ada yang umur 4 tahun, orang yang tunanetra bisa hafal Quran 30 juz. Bahkan ada anak yang mungkin bapak ibu juga pernah dapat mungkin lewat sana di WA, ya, anak yang mungkin kekurangan secara fisiknya, tapi dia mampu menghafal Quran 30 juz. Akhirnya saya kembali bertanya kepada pendeta ini, coba Anda percaya kepada kitab Taurat yang ayat ini. Mereka meyakini kitab Taurat ada di kitab Kejadian, Bilangan, Imamat, Ulangan, dan Keluaran. Inilah kitab Taurat. Pertanyaan saya, adakah di dalam kitab Taurat yang ada di mana? Ada pernyataan Allah, kami turunkan kitab Taurat kepada Kuwait Musa, kami yang menjaganya yang baik. Mana ayatnya? Tunjukkan kepada saya. Dia tidak bisa tunjukkan. Kemudian apakah dalam kitab Injil yang ada yakin ada pernyataan Allah, kami turunkan kitab Injil kepada Kuwait Musa, kami yang menjaganya yang baik? Ada ayatnya? Tidak bisa tunjukkan. Lalu yang kedua, adakah teman-teman Anda, para pendeta-pendeta yang hafal kitab suci? Seluruh tokoh agama apapun di muka bumi tidak akan ada yang hafal kitab suci. Tapi bukan 30 juz mampu dihafal. Bahkan ada seorang bapak sudah berumur 75 tahun ingin hafal Quran 30 juz, mampu menghafal Quran 30 juz. Karena itu jadi benar. Bahkan Allah sudah menegaskan bukti kesempurnaan agama Islam itu selain Quran terpelihara terjaga, Quran satu-satunya kitab suci yang telah sempurna. Dalilnya mana? Silakan lihat dalam surat Al-An'am ayat 115 bahwa Allah telah mewahyukan Al-Quran ini dengan benar dan adil dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Maka di awal surat Al-Baqarah dzalikal kitabul la raiba fihi bahwa tidak ada keraguan bahwa sebagai Allah. Yang ketiga, keagungan Quran ini dibaca oleh kaum muslimin dalam bahasa aslinya. Banyak umat Kristen di muka bumi dibaca kitab suci, tapi bukan dalam bahasa aslinya. Nah sekarang ada kitab ini, ternyata kitab ini yang ada sekarang ini dari bahasa Yunani, tidak bisa bukan orang Yunani. Coba kalau kita lihat kitab mereka di Inggris itu disebut dengan Bible. Di Indonesia dengan pengenamaan Alkitab bikin lagi dengan bahasa-bahasa masing-masing. Termasuk ada Injil bahasa Minang, ya, ada Injil bahasa Jawa, ada Injil bahasa Aceh dan macam-macam bahasa. Itu beda-beda. Sedangkan Quran itu kalau jangan beda, mana bedanya Pak? Jadi kalau dalam kitab mereka katanya Nabi Isa itu mati di salib. Di dalam Injil bahasa Jawa itu Injil Markus pasal yang saluras kayak selangkung narik tadi Yesus di salib waktu bayar jam 3. Jam itu berapa? Jam 3. Tapi kalau Bapak baca dalam Injil bahasa Minang itu Injil Markus pasal 5 ayat 25 banyak lipat di saat masih kita jadi pukul 9 pagi. Jadi Injil bahasa Jawa jam 9 dan bahasa Minang jam 3. Saya tanya sama pendeta Jibril, sedang mana yang benar? Jam 3 bahkan jam 9. Kalau Al-Quran baru Quran datang mengoreksi bahwa Nabi Isa tidak mati dibunuh dan tidak mati disalib. Wa ma qataluhu wa rasulahu wa lakin subiha. Nah itu Quran koreksi. Nah kalau Bapak baca di Taurat sekarang itu Nabi Daud berzina, Nabi Lut berzina dengan anak-anaknya sendiri sampai punya anak. Kemudian Nabi Nuh mabok-mabok sampai jalannya bulan. Bahkan dituduh lagi Nabi Harun membuat patung sapi dari emas. Oleh Quran itu dikoreksi, diluruskan. Yang membuat patung sapi dari emas bukan Harun, Nabi Sapi. Nabi Daud tidak pernah berzina seperti digambarkan dalam kitab Yahudi. Itulah Yahudi mengubah firman. Makanya kalau lihat kita mereka bagi itu masih ada tulisan Arab.
Cuma terbitkan tahun 2000-an ditambahkan yang ada babiun. Kalau di Quran babian ya Pak, mau di hutan, mau di kota semua kalau. Tapi sekarang kalau tahun 60 demikian juga babi haram bagimu dan yang konsentrasi yang ada. Ya tahun 2000 yang haram itu tambah pakai kata hutan. Nah itu kita sebelum berapa lagi di suatu. Kemudian yang itu yang keempat ya, yang terakhir, yang kelima. Mengapa aku bangga Islam? Karena Islam itu agama yang toleran. Sementara kita dulu Islam agama yang toleran. Islam agama yang toleran. Buktinya mana? Silakan lihat surah Al-Baqarah 26. La ikraha fid-din qad tabayyana rusyd. Tidak ada paksaan untuk memasukkan Islam dan sudah jelas tidak ada benar daripada jalan yang sesat. Ini ayat Pak. Kita tidak boleh maksa orang di luar Islam untuk masuk Islam. Kenapa? Kan tabayyana rusyd. Dan sudah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Sekarang ada anak SMA disuruh sholat sama orang tua, anak sholat, kata nenek, Pak, la ikraha fid-din. Masa anak suruh sholat pakai dalil lagi sholat bukti? Karena sekarang sudah muncul pemikiran-pemikiran yang liberal yang menyatakan semua agama sama. Itu namanya tadi pluralisme agama. Sampai salam pun sekarang jangan pakai salam agama. Oh kalau pakai salamnya yang salam Islam saja dianggap tidak toleran. Makanya tidak kurang sekarang ini yang salamnya sampai panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Santi, Om Namo Buddhaya dan sebagainya. Itu kalau ada 200 agama, berapa dalam salam? Nah, MUI keluarkan penjelasan. Bapak dia salah ayat 42 wadah dan bisul bin batin bakatul aku. Jangan kalian campur adukan yang benar dengan yang batil. Pada ternyata yang benar itu disembunyikan. Jadi tidak boleh kepada menyambungkan salah agama-agama. Karena salah itu ditujukan kepada Tuhan. Misalnya agama Buddha, Bapak punya tetangga yang beragama Buddha, salah sesuai keyakinan mereka, Namo Buddhaya. Apa artinya Namo Buddhaya? Terpuji Sang Buddha. Nah yang harus kita puji siapa? Kan Tuhan itu. Tidak mungkin kita memuji Tuhan yang lain. Makanya itu salah satu upaya untuk menjaga bagaimana umat supaya tidak. Nah yang terakhir Pak, ini contoh buku yang ditulis oleh Robert Warren yang jadi warakobi Nobel. Di atasnya pakai bismillah, di bawahnya judulnya kebenaran yang berhukum adalah bangsa. Lalu dalam buku ini apakah ada dalam Quran Tuhan yang jadi manusia? Ada kata dia. Itu ada surat An-Nas. Di situ ada kata Robbinas. Rob itu Tuhan, Anas itu manusia. Siapa Tuhan yang jadi manusia? Itulah Isa Al-Masih. Robbinas itu bukan Tuhan yang jadi manusia, yang benar Tuhannya manusia. Tadi dia terjemahkan dari Tuhan yang jadi manusia. Itu Robert Warren. Nah, jadi mereka sekarang Pak banyak menerbitkan buku-buku pakai nama Islam. Ada misalnya judulnya Keselamatan dalam Islam. Ya. Kalau di Batam ada Yayasan Islam ini ternyata bukannya punya orang Islam. Jadi disinilah barangkali dalam rangka menjaga dan mengawal akidah umat ini, mari kita tingkatkan untuk mengkaji agama Islam ini dan mari kita jadikan masjid yang megah ini sebagai tempat untuk mengkaji Islam, mengamalkan Islam, termasuk juga menjadikan pusat daripada pembinaan umat.